wal istisalu bil maulid mutadamminu limakna syukur lillahi azza wa jal. Makna syukur lillah, anti wa ana wa nahnu ala nashkurullaha ala al-hawa'un natawassakuhu wal ma'u nasrabuhu was sawbi nalbasuhu wat ta'ami na'kuluhu ala nashkurullah ala hadha fa kaifa nashkurullah ala ni'mati wujudi Muhammad wa huwa alladhi qala fi hadits qudsi Muhammad li Adam wa huwa alladhi qala li hadits qudsi li Adam laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Allahu yaqulu li Adam fil hadisil qudsi alladhi rawahu al-Hakim fil mustadraki sahihain laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Ma ma'na hadzal hadis? Ay anna Allah khalaqad dunya liyudhhira Muhammadan safwataha wa hadha la yuharib al-ayah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadha la yuharib hasar bal huwa bima'na muhtazimun tamaman li'anna Nabi Muhammadin arafna kaifa na'budullah wa bi Muhammadin kaifa na'budul Islam wal iman. Huwa alladhi dallana 'ala al-iman, huwa alladhi dallana 'ala al-Islam, wa bihi arafna al-Islam, wa bihi arafna al-Qur'an. Ala nashkurullah 'ala hadhihi ni'mah. Nashkurullah 'ala hadhihi ni'mah. Hadi ihtisal bil maulid. Al-ihtisal bil maulid mutadamminu li makna syukur azza wa jal ala hadhihi ni'mah. Hadhihi ba'd an-ni'am wa hunaka ni'am katsira wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin fa min Allah wa asba 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa qala wa ta'ala la in syakartum la azidannakum. Fastadu tamasyuka bisariati Muhammad waqtadu bi Rasulillahi Muhammad wa'malu bi akhlaqihi tamzau wa tuflihu fid dunya wal akhirah. Razaqani wa iyyakum walhamdulillahi rabbil alamin. Hallilu wa sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'du. Semangat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dan selamat pagi, semangat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pada hari ini SDN Pacar Keling 5 Surabaya mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada dua catatan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, Nabi ditanya oleh sahabatnya. Hadis ini adalah hadis Sahih Muslim. Riwayat ini dari hadis Sahih Muslim, yang mana sahabat Nabi bertanya, "Limadza tasumu bi hadzal yaum?" Mengapa engkau puasa wahai Nabi Muhammad SAW pada hari ini? Nabi menjawab, "Wulidtu bi hadzal yaum." Aku lahir pada hari ini. Maka dari itu Nabi mengatakan, aku lahir pada hari ini. Dia puasa Senin pada waktu itu. Ditanya pada hari Senin 12 Rabiul Awal ditanya, "Mengapa engkau puasa pada hari ini?" Aku lahir pada hari Senin, pada hari ini. Artinya apa? Sebagai yang saya ceritakan ini sebagai dasar bagi kita
bahwa Nabi mencontohkan dia mensyukuri hari jadinya, hari lahirnya. Mengapa kok disyukuri hari lahir? Karena perlu kita ketahui, seorang yang sukses menjadi nabi, sukses menjadi pimpinan, sukses menguasai dunia, tentunya semuanya itu diawali dengan hari jadinya dia, hari dia didatangkan Allah di dunia ini, hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi mensyukurinya dengan menjalankan ibadah puasa mingguan. Setiap minggu puasa Senin dan Kamis. Kamis itu hari yang mana hari permulaan hari yang baik, hari Jumat, malam Jumat. Kamis itu adalah permulaan yang baik, yaitu malam Jumat. Jumat adalah malam yang mulia, dan hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Dan jangan lupa bahwa hari Senin Rabiul Awal 12 Rabiul itu juga hari Nabi Muhammad diambil nyawanya, meninggal juga. Dan jangan lupa juga Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq itu 12 Rabiul Awal. Maka dari itu Nabi mensyukurinya dengan menjalankan ibadah puasa hari Senin dan Kamis, hari yang mulia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Abu Lahab yang mana tercatat di dalam Al-Quran adalah paman Nabi yang sangat membenci Nabi, sampai tercatat orang yang masuk neraka. Tetapi sebagaimana yang sering kita dengar bahwa Abu Lahab hari Senin itu gembira sekali tak kala Nabi Muhammad lahir. Apa yang terjadi? Hari Senin di neraka itu tidak mendapatkan siksa. Bayangkan, orang yang sudah tercatat di dalam Al-Quran, orang yang sangat membenci Nabi dan orang yang masuk neraka, akan tapi karena dia gembira ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW, dia tidak sedih. Apalagi kita yang dari awal sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kita meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya mendapatkan kemuliaan begitu besar dengan merayakan Maulid Nabi. Maulid Nabi adalah amalan yang harus kita syukuri Nabi Muhammad. Perlu kita ketahui, catatan yang kedua saya, Nabi Muhammad itu mempunyai sifat harisun. Dalam Al-Quran dikatakan harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Orang yang sangat berantusias sekali kita mendapatkan kasih sayang Allah di akhirat. Beliau tidak terima kalau kita yang beriman mengumandangkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita tidak mendapatkan surganya Allah. Sampai segitunya. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh, pada waktu itu mendapatkan celaan tentangan umatnya sampai 600 tahun. Nabi Nuh akhirnya mengatakan, ya Allah, matikan semua ya Allah. Itu tertera di dalam Al-Quran. Nabi Nuh meminta semua yang membencinya itu ditenggelamkan semua. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad mempunyai sifat harisun, yang sangat berharap sekali kita masuk surga Allah Ta'ala.
sampai beliau tidak ridho kalau kita tidak mendapatkan surganya Allah. Dan yang menyenangkan lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad dijawab oleh Allah dalam surat Ad-Duha. Dalam surat Ad-Duha dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan jangan lupa, kata Allah Ta'ala, aku akan memberikan apa yang kamu minta sampai kamu ridho. Artinya apa? Kita diperjuangkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk surga, dan dijawab juga di dalam surat At-Tuha bahwa Nabi Muhammad akan mendapatkan keridhaan, diberikan apapun yang hingga Nabi Muhammad ridho. Termasuk kita adalah umat Nabi Muhammad. Kita harus merayakan, semangat, senang sekali atas kelahiran Nabi Muhammad ini, merayakan atas adanya Nabi Muhammad ini yang memberikan kita petunjuk agama Islam dan menyelamatkan kita. Walaupun kita sering berbuat dosa, walaupun kita sering berbuat salah, Nabi sangat berharap sekali pada diri kita masuk surganya Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin kita tidak bisa bahagia pada hari ini? Bahagia itu wujudnya bermacam-macam, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahagia itu ada yang berupa mengadakan maulid, pengajian seperti ini secara daring kalau di musim pandemi ini, atau melalui sedekah yang banyak, atau melalui acara-acara yang meningkatkan ketakwaan kita. Sebenarnya tidak perlu dalil kita ini. Kita adalah ungkapan kebahagiaan, ungkapan syukur itu diwujudkan dengan amal ibadah apapun tidak masalah. Karena ini adalah fadhailul a'mal. Dalil sahih bagus, dalil yang hasan juga bagus. Tanpa dalil pun kita mau melaksanakan kesenangan dengan lahirnya Nabi Muhammad, dengan menjalankan apapun yang kita senangi berupa kebaikan-kebaikan seperti sedekah, menuntut ilmu, menghafalkan, ataupun amalan apapun, itu menjadikan kita termasuk orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat, Nabi adalah seorang makhluk yang pertama kali oleh Allah diciptakan di dunia ini. Ruhnya, jasadnya adalah Nabi yang terakhir. Akan tapi Nabi adalah ruhnya diciptakan sebelum semua makhluk ini diciptakan. Saking cintanya Allah kepada umat, akhirnya Allah menciptakan alam semesta ini. Buktinya apa? Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kala Nabi Adam diturunkan di dunia, mencari Hawa dan bertobat kepada Allah, diterima taubatnya. Tak kala beliau mencari bertobat dengan meminta rekomendasi dari ruhnya Nabi Muhammad SAW, dengan istilahnya itu bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun Nabi Muhammad belum ada pada waktu itu. Begitupun nabi-nabi terdahulu sudah tercatat Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling dicintai Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang diperjuangkan Nabi Muhammad untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis Nabi yang mengatakan bahwa Nabi itu berterima kasih, kita juga bisa sebagai dalil itu kita mensyukuri hari jadi kita, hari jadi kita sendiri, hari wujud kita dilahirkan. Karena dari mensyukuri wujud ini kita bisa mendapatkan apapun. Salah satunya, ma'asyiral muslimin, para pemirsa dirahmati Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan bahwa kita
ibadah kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tak kala kita tidak berterima kasih dengan adanya diri kita. Siapa yang penyebab adanya diri kita? Yaitu orang tua. Allah Ta'ala memposisikan nomor 2 orang yang cinta kepada orang yang melahirkan kita. Apa? Di samping berbakti kepada Allah, kita harus berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dalam Al-Quran katakan berbaktilah kepada Allah dan kepada kedua orang tua. Siapa orang tua? Orang tua adalah perantara kita menjadi hari jadi, hari wujud, hari kelahiran kita. Tanpa orang tua, meskipun pangkat kita apapun, tidak mungkin terjadi. Jadi melalui perantara orang tua itu kita dilahirkan. Maka dari itu kita harus mensyukuri, yaitu berbakti kepada orang tua dan mensyukuri hari kelahiran kita, meniru Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus bersyukur juga dengan kelahiran Nabi Muhammad itu, kita termasuk umat Nabi Muhammad yang mana kita diperjuangkan Nabi Muhammad untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Dan dijawab pula oleh Allah Ta'ala dalam surat Ad-Duha bahwa kita termasuk hamba yang mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Meskipun kondisi kita seperti ini, mungkin sering melakukan kesalahan, kesesatan atau kelupaan, Nabi Muhammad berharap kepada Allah Ta'ala dan dijawab akan dimasukkan surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.